Halo sahabat UMKM. Nah, kita bertemu lagi di Disapa Pendamping podcastnya siang hari ini. UMKM berkabar, kami kabari. Nah, pada kesempatan kali ini Indah berada di rumah salah satu pelaku usaha. Kita lihat dong profilnya. Ting. Kita kenalan dulu ya. Kak, dengan kakak siapa nih, Kak? Meta. Kak Meta. Ya. Nah, teman-teman semua, ini adalah salah satu owner yang bernama Kak Meta. Kak Meta, usahanya apa nih, Kak? Kita amenities hotel, jadi semua kebutuhan hotel. Amenities Hotel, semua kebutuhan hotel. Nah, Kakak, sejarah awal mulanya nih, mulai usaha kapan nih, Kak? Kalau yang amenities hotel ini sekitaran 6 tahun yang lalu. 6 tahun yang lalu ya, Kak ya. Sebelumnya Kakak punya usaha apa, Kak? Dulu Sebelumnya. waktu pas habis kuliah, Iya. kerja di Bank BRI Jakarta. Oke, Terus pas lahir anak ketiga, balik lagi ke Padang. Nyampe di Padang, jenuh dengan jadi ibu rumah tangga kan. Coba-coba usaha, kita pernah buka koperasi juga, koperasi simpan pinjam. Setelah itu banyak masalah di sana, ya udah kita buka, pernah jual beli barang bekas, sama pernah buka catering juga. Pernah buka catering juga ya, Kak ya. Itu tahan lama cateringnya dulu berapa Kalau tahun, catering Kak? sih nggak terlalu lama. Nggak terlalu lama ya, Kak ya. Sama juga yang Barang bekas paling sekitar 2 tahunan. Berarti tahun berapa tuh Kakak mulai usaha ini? 2018 itu pas lahir anak keempat, itu udah gitu ya udah mikir usaha apa gitu. Kebetulan Maya dia waktu itu bilang kan, Iya. kalau misalnya di Padang kan banyak hotel. Iya. Cuma kenapa sih orang-orang di Padang mintanya kebutuhan hotel ke Jakarta kan? Makanya udah waktu itu Ambil Terus antusias mikir, ini iya. ya, Kak ya. jadi dipelajari di ini kan di YouTube bagaimana cara ininya. Ya udah belajar aja, beranikan diri, beli alat-alat, langsung terjun bikin. Sendiri berarti Iya. alat-alatnya sendiri dan itu tuh secara otodidak ya, Kak ya. Iya, kalau belajar iya. Belajar otodidak, Iya. Kak, lihat YouTube dulu atau bagaimana? gitu, Ada Kak? lihat di YouTube ada juga. Ada sedikit-sedikit sharing ya, Kak ya. Berarti udah lama juga, udah 6 tahun lebih kurang ya, Kak ya. 6 tahun itu kita kan baru mulai Iya. sempat vakum Oh. karena corona Iya, kan. karena corona Ketika juga. corona itu saya juga mikir apa, jadi kan ada karyawan waktu itu. Iya. Karena kasihan sama karyawan nggak diberhentiin kan. Iya. Ya nggak mungkin berhentiin karyawan kan, karena mereka butuh hidup kan. Jadi sempat mikir apa ya usaha yang ini pas di corona. Terus waktu itu kan saya nonton TV. Pas nonton TV itu lihat ketika itu kan masker langka kan. Iya, iya. Saya belajar lagi tuh di YouTube. Belajar masker lagi ya. Gimana cara bikin masker gitu kan. Kita kan ada alatnya, alat yang jadi kebetulan ketika itu kita habis beli bahan kain yang pinggiran untuk sendal itu banyak waktu itu. Iya. Jadi setelah itu bahan-bahan APD kan. Mm-mm. Ya udah pas belajar bikin masker, belajar kan cara cepat bikin masker gitu kan. Iya. Ternyata waktu itu ada feeling telepon si orang koperasi kan. Betul. Bilangin nanti kalau misalnya ada dari dinas, kalau misalnya ada butuh masker nanti hubungi ya gitu kan. Iya. Ya udah akhirnya ternyata ada dari dinas kan. Betul sekali, langsung pas dari pesan ya, Kak ya. Iya, waktu itu pas di ini kan untuk pembagian masker ke ini kan ke masyarakat kan. Ke masyarakat. Kebetulan ya kita dapat waktu itu orderan berapa, sekitar 15.000 Wah, Masya masker. Allah. Udah sangat banyak nih, Kak, pengalaman Kakak tentang Iya. apa. Nah, terkait dengan produk nih, Kak. Produk yang sudah masuk ke hotel mana aja nih, Kak? Kalau setelah itu kan vakum kan. Iya. Jadi kan pas waktu udah agak stabil sekitar 3 tahun yang lalu, 3 tahunan deh. Jadi mulai lagi kan bikin Iya. sendal hotel kan. Jadi kalau sekarang itu yang hotel lumayan deh, sampai ke luar daerah juga ini. Luar daerah juga. Kalau di Kota Padang itu di mana tuh, Kak? Boleh Kayak spill misalnya spill? Truntung, Truntung, Basko, Hotel Basko ya juga Plan B. Terus kita juga punya supplier kan, yang masukin ke hotel-hotel juga. Alhamdulillah ya, Kak ya. Nah, tadi kan kita bahas nih, Kak, udah masuk ke hotel mana aja. Coba di spill dong, Kak, produknya kayak mana gitu, Kak, kan. Kayak sendalnya, coba lihat dulu, Kayak Kak. sendal kan kita sendalnya misalnya seperti ini. Kita tergantung permintaan. Tadi Jadi ada kita lihat di belakang juga ada warna putih Iya, ya, Kak, jadi ya? kita tergantung permintaan. Kalau misalnya dia mintanya warna putih, terus udah gitu warna hitam, atau kita mengikuti permintaan. Ada juga yang di apa namanya nih, dibungkus lagi sama ini kan, sama bahan kain. Oh, Terus iya. ada juga pinggirannya itu misalnya tergantung sih, ada warna oranye, hijau kan tadi ada lihat ininya kan. Warna-warni yang di itu kan, Warna-warni, nah, iya, itu iya. ada itunya. Itu sama harganya semua beragam. Beda-beda. Beda-beda. Kita juga ada tergantung ketebalan juga.
Oh iya ya Kak, ada ketebalannya. Kalau yang Indah pegang ini berapa tuh Kak? Kisaran harganya per pieces-nya? Rahasia. Rahasia. Karena kita beda hotel, beda ini lagi, tergantung juga ini. Tergantung apanya. Tergantung juga banyak permintaan. Jadi misalnya kayak ada misalnya satu hotel tuh misalnya yang permintaannya puluhan ribu setiap bulan. Itu mungkin kita agak kasih keringanan kan. Tapi ada juga misalnya hotel-hotel misalnya yang biasa misalnya kebutuhannya satu bulan tuh cuma 2.000, 1.000 gitu kan. Jadi beda-beda sih. Beda-beda masing-masing hotel ya. Jadi kayak gini contohnya. Yang mau pesan sandal hotel juga boleh ya. Nah Kak, selain dari yang hotel-hotel nih kan, apalagi nih produk yang bisa misalnya kayak Indah nih, pelaku usaha atau orang lain yang mau singgah mau lihat produk lainnya apa aja selain ini? Kita seperti laundry bag juga ada. Laundry bag ini kan kalau misalnya di hotel kan tempat kain kotor ya. Iya, nah jadi misalnya kalau ada kain kotor ini nanti dikasih ini. Langsung. Ini juga dipakai misalnya untuk buat laundry kan. Buat kantong. Langsung dikasih ininya ya Kak ya, yang di depan. Kita sablon ya, jadi kita ini langsung ya. Ya, kita tergantung hotelnya kan, ada yang minta polos juga, ada misalnya minta sablon, tapi kan itu beda harga kan. Oh iya. Ini rencana kita kalau misalnya ini kalau ada kesempatan nanti kita akan masukin ke supermarket. Karena sebenarnya itu kan kita itu pemerintah kan sebenarnya tidak boleh plastik lagi kan, tidak boleh menggunakan plastik lagi. Kalau pemerintah mendukung sebenarnya ini harus menggunakan bahan ini karena ini kan kalau plastik kan memang nggak hancur kan ribuan tahun kan. Iya emang hancur. Jadi kalau ini kan hancur udah gitu bisa didaur ulang, bisa dipakai lagi kan. Iya betul Kak. Terus kalau misalnya di kota-kota besar itu kan udah nggak pakai plastik lagi, memang bahannya seperti ini. Rencana sih kita mau masukin ke supermarket juga. Mudah-mudahan itu tuh bisa lancar ya Kak ya. Terus apa lagi Kak? Apa tuh Kak yang kita ada, semuanya Kak? ada sabun juga, sabun padat gitu, sabun cair juga. Ada sabun cair juga. Sisir ya. Nah ini sisirnya. Yang kayak hotel-hotel biasanya kan dilihat juga seperti ini contohnya. Yang ini saving kitnya, shower cap. Ada saving kitnya. Kalau bahasa awak kok panjuku jangguinya muliawana. Terus apa lagi Kak? Shower capnya ada di sini juga. Terus apa lagi Kakak? Dental kitnya. Dan ini yang terakhir untuk gula semuanya, gula, creamer, teh. Ada juga. Ada pensil, cover glass, semuanya yang kebutuhan ini. Kebutuhan hotel semuanya lengkap. Handuk juga sama sama linennya. Wow, luar biasa ya. Jadi kalau mau pesan-pesan boleh banget di sini. Selain itu, apalagi Kak, souvenir juga nggak? Souvenir bisa kita untuk souvenir. Itu tuh biasanya orang yang mau pesannya itu ke sini, kayak mana contohnya Kak misalnya? Misalnya kalau ada untuk kondangan kan, nanti kita tinggal kasih, misalnya namanya siapa gitu. Nanti kita kalau misalnya mau packaging lagi, nanti kita kasih packaging kayak misalnya kayak tas misalnya boleh dari yang ini juga spoonborn, boleh juga yang dari tas yang yang tuh. Itu biasanya kisaran berapa Kak orang kalau misalnya harganya gitu kan? Kayak misalnya Indah nih, Kak barale bisa Kak, contohnya kan barat tuh Kak. Misalnya satunya satu buah. Kalau harga kita tergantung ketebalan juga, tergantung modelnya juga, tergantung packagingnya seperti apa. Tergantung misalnya kayak sablon nih berapa warna gitu kan, karena ada yang sablonnya satu warna, ada yang 2 warna, ada yang 3 warna. Ya tergantung semua. Tergantung sablonnya. Yang paling murah itu berapa tuh Kak? Misalnya, paling murah ya? Iya. Paling murah itu di harga 2.500. 2.500 harganya. Itu yang paling murah untuk pemesanan dari souvenir ya teman-teman ya. Nah Kakak selama di era dari pas COVID sampai sekarang kan ada pendamping tuh Kak, pendamping UMKM. Apa efek yang Kakak rasakan nih selama ada pendamping itu? Kalau misalnya ada pendamping ya setidak-tidaknya lebih ini kan nambah-nambah pengamat, terus udah gitu misalnya kalau ada kekurangan kita di sini terus nanti dikasih tahu gitu kan, terus udah gitu kayak misalnya ada pelatihan kan. Dapat terus pelatihan. Iya, terus udah gitu seperti bantuan alat juga kan. Iya. Kesulitan yang Kakak rasain apa nih Kak selama berusaha ini? Kesulitan apa ya? Kalau misalnya dari bahan baku, kita kan ambil memang di Jakarta. Cuma kan kita olah lagi di sini. Misalnya ini kan kita ambil, kita potong, terus kita sablon, kita jahit di sini kan. Terus sama juga seperti hal lain kita sablon di sini juga. Kesulitannya kembali lagi yang dirasakan orang-orang banyak deh. Modal nggak pernah cukup. Iya modal ya, permodalannya. Jadi misalnya gini nih, tambah modal, misalnya kan tambah lagi ininya permintaan, tambah lagi modal, tambah lagi permintaannya gitu. Iya. Jadi semakin nambah modal semakin besar, semakin nambah modal semakin besar, tetap efeknya nanti ini lagi kan. Kalinen itu kan sekali pesan orang kan sampai ratusan juta. Wow. Iya.
lebih mahal kan, kayak handuk misalnya kan, itu misalnya kalau misalnya pesan kita juga ini loh sampai ke reparasi kursi, sofa, misalnya ada bednya juga, sampai ke situ. Jadi misalnya ada kebutuhan, misalnya ini gimana Bu, misalnya reparasi, ya udah saya kerjain. Ya kan ada adik-adik juga kan yang ngerjain. Jadi kita ini. Berapa tuh Kak jumlah karyawan Kakak sekarang? Kalau kita yang rutinitasnya kita itu ada minimal 7 orang. Jadi kadang-kadang ya misalnya kayak Januari, Februari, Maret ini menjelang Lebaran itu kan memang agak sepi kan. Karena apa namanya ini memang seperti itu ininya kan. Ini nanti membludaknya itu menjelang Lebaran sampai itu di akhir tahun tuh kita membludak. Apalagi pas orang pulang kampung mungkin ya Kak ya, kan banyak orang singgah lagi ke hotel tuh. Memang itu kan jadi event-event itu kan banyak kan hotel-hotel ini kan bukan orang yang liburan, kebanyakan event. Event. Jadi misalnya event-event kantor gitu kan di hotel-hotel gitu. Itu yang bikin yang rame itu sampai di Desember tuh rame. Jadi ketika misalnya kita itu udah rame itu kan kita tambahan karyawan lagi kan. Misalnya untuk packaging juga. Misalnya kan setelah di sablon kita kan butuh packaging lagi. Misalnya kayak sabun kita pasang stiker, kayak misalnya sikat gigi kayak apa kan kita masukin lagi ya. Berarti kalau jumlah tetapnya itu 7 orang ya Kak ya? Minimal, iya. 7 orang. Kalau udah banyak pemesanan baru tambah lagi karyawan. Kita tambah lagi. Kita pernah sampai 25 orang. 25 orang? Iya, karena ini kan kejar ini kan. Jadi waktu kayak masker tuh aja itu kita siang malam full, nggak berhenti. Berarti kalau yang sekarang jam operasionalnya jam berapa itu Kak? Kita dari jam 9, kadang-kadang anak-anak ini kan ada yang tinggal di sini juga. Nah, jadi jam 9 sampai selesai kerjanya. Sampai mereka bekerja pada cepat semua. Sore itu udah karena udah terbiasa ya. Udah terbiasa. Kalau lihat tadi udah mahir kali kayak. Iya, mereka gitu kan. Alhamdulillah ya Kak. Mereka cepat kerjanya. Nah, Kakak kasih dong motivasi nih untuk teman-teman UMKM. Apa dong motivasi terbesar untuk Kakak nih? Motivasinya apa ya? Kalau kita mau usaha jalani aja, nggak usah mikirin. Jadi misalnya kita mikirin apa nanti laba ruginya, terus nanti kedepannya seperti apa, terus gimana modalnya nanti, enggak, jalani aja. Jadi misalnya di mana ada kesulitan di situ kita satu-satu kita selesaikan gitu. Seperti misalnya ibarat benang kusut kan, ya udah kusutnya di sini kita selesaikan ini gitu kan. Jadi ketika kita menjalani nggak terasa kita ya udah sampai di ini aja gitu. Ada ya kayaknya luar biasa ya Kak ya. Nah teman-teman, itu adalah kata-kata motivasi dari Kak Meta. Nah Kak Meta, harapan apa nih Kak untuk kita semua ini? Kalau harapan sih sebenarnya yang selama ini sebenarnya dukungan dari Pemko kita. Jadi ada kayak kemarin itu ya, misalnya sempat ada kayak di beberapa kota yang saya lihat itu Pemko-nya itu melarang pengambilan, misalnya kan kayak misalnya hotel nih, kayak misalnya supermarket, dia itu kan dia melarang pengambilan untuk dari luar kota. Jadi misalnya bagaimana Pemko ini mendukung kita sebenarnya bukan dari misalnya dia berikan pelatihan. Itu sebenarnya kalau dia berikan pelatihan ya udah nyampe di rumah kadang hilang gitu. Diberikan bantuan alat kadang-kadang biasa gitu kan. Kalau diberikan modal pun sebenarnya modal itu sampai di mana gitu, seberapa banyak bisa dibantu. Sebenarnya kalau mau membantu kita itu memang dari dia bilang sama perusahaan-perusahaan yang besar yang di ini, jangan ambil di luar dari UMKM kota sendiri gitu. Itu yang harusnya sebenarnya kalau misalnya dia mau mendukung UMKM. Kebanyakan kan kalau perusahaan-perusahaan di sini kan banyak pada ngambil juga bisa di daerah Jakarta, misalnya di Bandung atau di mana gitu kan. Kalau dia mau memajukan UMKM harus diambil dari UMKM-nya sendiri. Gitu sebenarnya yang paling bagus itu. Jadi itu harapan untuk kita semua ya. Kalau uang itu berapa yang banyak bisa dibantu, nggak bakal cukup gitu kan. Kalau mau membantu itu kasihlah peluang pekerjaan. Seperti misalnya kalau misalnya dia semakin banyak perusahaan ambil ke saya, semakin besar peluang pekerjaan bagi anak-anak kan. Jujur banyak kok orang-orang yang mau bekerja sama saya sendiri gitu. Sampai banyak saya tolak. Kadang kasihan melihat mereka. Ya udah misalnya menolak mereka tuh kadang-kadang nggak nyampe hati kan gitu kan. Padahal mereka kebanyakan kalau ditanya itu kebanyakan enggak misalnya anak putus sekolah yang ekonominya kurang gitu kan. Ada yang bantu orang tuanya lagi, bantu adik-adiknya sekolah gitu kan. Banyak mereka yang pengen cari pekerjaan tapi saya tolak karena itu kalau pemerintah misalnya memberikan peluang, itu kan memberikan peluang pekerjaan untuk mereka. Mungkin semakin banyak juga kan saya bantu itu kan. Bantu buka lowongan pekerjaan ya Kak ya. Iya. Kita sudah sampai di penghujung nih teman-teman dari podcast siang hari ini. Saya Winda di UMKM Berkabar, kami kabari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.